Oke, selamat pagi Elsa. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, sehat ya? Sehat, Pak. Oke, pada kesempatan ini sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, seperti biasa kita melaksanakan atau kita bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Itu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak saya Elsa sudah memberikan waktu datang di tempat ini, di mana ini adalah pertemuan kedua kita dalam melaksanakan layanan konseling individual. Jadi, adapun juga beberapa asas yang tersedia dalam bimbingan konseling individual ini. Yang pertama ada azas kerahasiaan, ya. Jadi apapun yang diceritakan si Elsa pada hari ini, apapun yang kita bicarakan pada hari ini, ya, maka tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi artinya hanya kita yang tahu dan rahasia, dan apa yang kita sampaikan pada hari ini cukup kita yang tahu di tempat ini. Yang kemudian ada azas kesukarelaan. Jadi anak saya Elsa datang di tempat ini atas dasar kesukarelaan, bukan karena keterpaksaan. Yang berikutnya ada azas keterbukaan, ya. Jadi di sini anak saya Elsa nanti akan menceritakan apa yang menjadi permasalahan dalam hidupnya, ya, baik pribadi maupun sosial, akan menceritakan tentang apa yang kita akan menyelesaikan masalahnya. Jadi ada keterbukaan, ya, artinya tak ada lagi yang ditutupi, harus kita ceritakan semua. Yang berikutnya adalah ada azas kenormatifan. Jadi anak saya Elsa dalam hal ini nanti dalam penggunaan bahasa, pakailah bahasa yang sesuai dengan yang sebenarnya, bahasa yang baku, dan sehingga nanti berjalan apa yang kita harapkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah melaksanakan konseling individual, di mana konselor nanti akan memberikan bantuan kepada konseli untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi, baik itu pribadi ataupun sosial dan segala macam. Jadi itu nanti akan kita selesaikan bersama, ya. Jadi inilah kegiatan kita. Kita mulai dari sekarang 1 kali 45 menit, ya. Jadi kira-kira si Elsa bersedia, ya? Bersedia, Pak. Bersedia. Baik. Semalam kita sudah melaksanakan kegiatan pertama, ya, tentang konseling individual, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Jadi kira-kira si Elsa datang ke sini, di benak si Elsa apa tujuannya datang ke sini? Kenapa Bapak panggil? Kira-kira jawaban si Elsa apa? Karena ingin lebih mengetahui lagi bagaimana cara agar kita itu tidak minder lagi bergaul dengan teman. Iya, oke, ya. Jadi permasalahan si Elsa juga, ya, yang Bapak amati kemarin tentang perilaku bergaul, ya, minder untuk beradaptasi dengan teman-teman yang lain, ya. Nanti si Elsa menceritakan, ya, penyebab itu terjadi, ya, atas dasar apa, nanti diceritakan sampai ke akar-akarnya tanpa ada yang harus ditutupi, ya. Kira-kira yang menyebabkan si Elsa itu melakukan perilaku seperti itu apa, ya? Itu dikarenakan karena saya itu merasa tidak percaya diri. Terus saya rasa teman ketika saya bergaul itu teman itu hanya mengajak saya ke hal yang kurang baik saja. Yang lain penyebabnya kenapa sampai terjadi perilaku minder? Karena minder ini kan disebabkan karena diri kita sendiri,
ya, karena faktor mungkin dari apa yang kita rasakan dari luar. Itu juga Pak, karena jujur saja selama ini saya trauma karena teman-teman itu hanya menganggap saya itu kurang baik. Jadi mereka itu sering mengejek saya. Jadi saya itu trauma bergaul dengan teman. Oke, jadi teman-teman yang lain banyak yang mengejek ya? Ya, Pak. Mengejeknya dalam bentuk apa itu, Elsa? Dalam segi fisik. Apa katanya? Katanya saya itu orangnya kayak tiang listrik, Pak. Kayak Tiang listrik. listrik. Oke, jadi apa yang ada di benak si Elsa ketika ada orang menyampaikan sama kita itu, bagaimana si Elsa merespon itu? Gak ada responsif Pak, cuman berkata dalam hati, emang saya kayak tiang listrik ya? Begitu ya? Oh, makanya hanya menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan itu juga menjadi bagian dari begitu. Oh, yang lainnya apa yang mau disampaikan? Gak ada. Ada yang lain mau disampaikan terhadap perilaku seperti ini? Tentang perilaku teman selain mengejek tadi, apa yang lain yang menyebabkan si Elsa ya memiliki sikap minder ya? Oh, itu termasuk juga faktor dari orang tua. Ya, orang tuanya kenapa? Orang tua itu sering anggap saya itu anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, berarti orang tua ya dalam hal ini menganggap bahwa Elsa itu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, oke. Jadi makanya terjadi perilaku yang tidak suka bergaul dengan teman. Tidak suka bergaul dengan teman-temannya. Jadi menurut Silsa, sikap yang kamu lakukan itu apakah termasuk membuatmu nyaman dengan kehidupan seperti itu ketika tidak mau bergaul dengan teman-teman atau tidak mau beradaptasi dengan teman-teman, tidak mau berkomunikasi, suka menyendiri? Itu apakah membuatmu nyaman dengan kehidupan seperti itu? Kalau saya sih Pak kurang nyaman, tapi apa boleh buat? Karena ketika saya bergaul itu mereka itu hanya memandang saya dari sisi buruk saya aja. Berarti memandang dari sisi buruk. Berarti itulah sisi burukmu yang dipandang oleh teman. Lalu pasti dalam kehidupan ini kan ada sisi baiknya. Ya, ada sisi baiknya. Kira-kira di kehidupan Elsa ini apa sisi baiknya yang bisa kita lihat? Saya itu kurang tega ketika melihat teman saya itu dalam keadaan susah. Oh, berarti sikap asertif atau inisiatif dalam diri Elsa itu ya besar ya dalam melihat orang dalam keadaan susah. Itu bagus juga. Ya, itu menjadi kelebihan diri kita. Apalagi? Dari Apa kelebihan Elsa yang pernah dilakukan? pernah menolong orang lain. Cuman saat menolong tuh ada pikiran lain yang menghasut. Contohnya saya itu tiba-tiba ada rasa tidak suka dengan orang tersebut. Oh, oke ya. Jadi sebenarnya udah bagus itu si Elsa ya memiliki sikap seperti itu, ada empati untuk suka menolong orang lain. Jadi itu adalah kelebihan si Elsa ya. Jadi menurut si Elsa tujuan hidupnya kan apa kira-kira tujuan hidup? Tujuan hidup saya itu ingin memiliki banyak teman dan juga agar teman itu tidak memandang saya ke hal yang buruk saja, tetapi memandang saya ke hal yang sisi baik saya juga. Dan juga saya ingin bisa membuktikan kepada orang tua kalau saya itu anak yang bisa, bukan anak yang tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti tujuan hidupnya bagus ya, bagus. Hanya saja tadi ya masih mempertahankan dirinya untuk ada keterbukaan untuk datang
untuk melakukan interaksi atau beradaptasi kepada Teman. teman-teman yang lain. Sebenarnya tujuan hidupnya udah pas itu, ingin membuktikan aja. ingin banyak teman ya untuk kelangsungan hidup ya. Jadi hal-hal seperti itu juga si Elsa harus memperhatikan ya, bahwa dalam hidup ini memang harus kita memberikan yang terbaik, bukan hanya kita kenali diri kita, melainkan juga harus bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain atau orang tua ya. Jadi dalam hal ini ya, rasa nyaman si Elsa itu nanti akan terganggu kalau memang oke, contohnya sekarang si Elsa ya memiliki sikap seperti itu tadi ya. Rendah diri mungkin ya, rendah diri sehingga tidak bisa ngapa-ngapain ya. Ya, apa yang lain yang menyebabkan si Elsa ini melakukan atau memiliki sikap yang inferior ya. Jadi bagaimana si Elsa ya merasakan rendah diri dalam dirinya. Ya, soalnya kalau kita memiliki kecemasan seperti itu, rasa rendah diri itu, biasanya orang seperti itu adalah mudah sensitif dia terhadap apa yang dilakukannya. Ya, dia tidak percaya dengan apa yang dilakukannya. Apakah Silsa pernah mengalami hal seperti itu? Pernah. Kayak mana itu? Contohnya seperti di rumah kan Pak, orang tua sering nyuruh saya masak. Terus sehabis masak itu makanannya orang tua saya sering menghina makanan tersebut karena itu terlalu asin. Itu ya? Ya Pak. Sebenarnya itu memang harus jangan terlalu kita memikirkan apa yang dinilai oleh orang lain kepada kita. Jadi kita dalam hidup ini kita punya jati diri sendiri, apa yang harus kita lakukan. Ya. Karena di dalam kita hidup di dunia ini ada yang menjadi juga tanggung jawab sosial, ya. Ada tanggung jawab sosial kita kepada orang lain. Jadi kita hidup bukan hanya hidup sendiri. Jangan hidup kita aja yang kita prioritaskan. Ya. Jadi harus kita mampu mengubah cara berpikir kita seperti itu, ya. Harus kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan di lingkungan itu. Ya, kira-kira apa yang menjadi tanggung jawab si Elsa dalam kehidupan? Tanggung jawab saya itu ingin membahagiakan orang tua, terus ingin menjadi anak yang lebih baik lagi. Itu kalau lingkungan keluarga, ya. Untuk tanggung jawab sosial kepada yang lain, tanggung jawab saya kepada orang lain itu ingin membantu jika orang tersebut sedang dalam kesusahan. Jadi saling berbagi. Itu ya, udah Elsa katakan tadi bahwa kalau ada orang susah, ada orang yang butuh bantuan, maka harus kita menolong. Jadi itu juga termasuk bahwa manusia itu punya tanggung jawab sosial. Jadi tidak hanya untuk memikirkan diri sendiri. Jadi bagaimana kita mampu membantu orang lain kalau hanya diri kita yang kita pikirkan. Jadi maksudnya cara berpikirmu itu, memandang dirimu itu tadi hal yang harus diubah. Ya, persepsimu yang buruk itu, yang tidak baik itu, ya, itu yang harus diubah. Ya, bagaimana cara mengubah itu? Dengan cara seperti apa? Dengan cara kalau di lingkungan teman dulu Pak, itu berpikir kalau teman itu gak semuanya baik, gak semuanya jahat. Terus menghilangkan label malu. Terus ikut berpartisipasi jika ada orang sedang mengalami duka. Begitu ya.
Jadi cara Selsa itu memandang sesuatu itu atau cara berpikir itu harus diubah, ya. Terus bukan hanya persepsi yang kita ubah, juga gaya hidup, ya. Gaya hidupnya kita itu harus kita ubah, ya. Jangan hanya seperti apa yang kita harapkan, tetapi juga harus kita bisa mengikuti seperti orang lain lakukan. Contohnya kalau di kelas itu bagaimana? Untuk bisa memberikan atau beradaptasi kepada teman-teman lain. Bagaimana caramu? Bagaimana cara Selsa ke depan? Contohnya kan akhir ini sekolah itu banyak diadakan yang namanya kerja kelompok. Nah, jadi saat kerja kelompok itu saya ikut memberikan tanggapan atau jawaban jika ada contohnya ada soal yang sulit dipecahkan. Berarti harus lebih aktif lagi, ya. Dia harus lebih aktif lagi dalam apa? Dalam berinteraksi kepada orang lain, teman-teman yang lain. Sehingga itu pun membuat kamu nyaman, ya. Itu kalau kita lakukan kegiatan seperti itu, apakah kita merasa diuntungkan atau dirugikan? Kalau melakukan kegiatan tersebut itu ada untungnya, Pak, karena bisa berbagi pengalaman. Kayak mana itu? Contohnya berbagi pengalaman kepada orang lain menurut Selsa. Contohnya teman kita itu udah memiliki yang namanya wawasan yang lebih terbuka lagi tentang hal-hal yang baik. Nah, jadi dia bisa berbagi pengalaman kepada kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita memiliki wawasan yang lebih baik atau pengetahuan yang baik, kita juga bisa berbagi kepada teman kita. Nah, itu namanya berbagi teman. Nah, itu namanya berbagi pengalaman. Jadi itu penting dalam beradaptasi dengan teman-teman. Ya, apa yang kita tahu, apa yang kita tidak tahu, maka orang lain tahu. Jadi itu namanya saling bertukar informasi. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini bukan hanya seorang diri saja, ya, melainkan ada tanggung jawab kita kepada orang lain. Ya, ada tanggung jawab kita kepada teman kita, ada tanggung jawab kita kepada saudara kita. Tentu dalam hal ini kita harus mampu beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Ya, apalagi nanti kalau seandainya mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi kan, iya kan? Ya, bagaimana nanti juga si Elsa ini ke depan melanjutkan pendidikan tinggi? Rencananya mau kemana? Kalau rencana sih Pak belum pasti, tetapi ada harapan saya itu ingin melanjutkannya di Jakarta Pak, biar ada pengalaman. Oke. Di Jakarta itu kan banyak manusia, banyak orang-orang kan? Jadi bagaimana sikapmu nanti itu kalau udah di kota besar? Nah, yang sesungguhnya? Kalau sikapnya sih Pak, jujur aja sekarang ini saya itu masih kurang percaya diri saja. Cuman saya itu sudah ada keinginan atau motivasi untuk mengubah jati diri saya yang sekarang. Mengubahnya menjadi orang yang percaya diri lagi, supaya kedepannya ketika saya itu pergi atau melanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi, contohnya seperti Jakarta, saya itu bisa mempunyai pengalaman atau mempunyai banyak teman di sana, agar juga pada saat itu ketika saya itu masih memiliki sikap seperti ini atau tidak percaya diri, teman saya itu tidak memusuhi saya. Nah, itu bagus kalau memang itu dilakukan oleh si Selsa, ya. Kira-kira menurut Selsa, kalau mempertahankan sikap seperti ini semasa sekolah di SMK 1 Lotu ini, kalau seandainya nanti kuliah juga, ya kan, ada kuliah di seberang sana, ya, masih mempertahankan sikap yang seperti ini, dampaknya apa kira-kira yang terjadi dalam kehidupan Selsa? Dampaknya sih Pak, contohnya ketika saya pergi ke Jakarta tadi kan Pak, banyak teman yang anggap saya itu orangnya terlalu menyendiri atau tidak bisa berteman. Terus mereka itu
juga mungkin pada saat itu mereka anggap saya seperti yang teman-teman saya anggap sekarang. Saya mereka anggap saya dari sisi buruk saja. Terus mereka juga mungkin dapat menjauhi saya karena mereka anggap juga saya anaknya kurang normal. Ya, jadi berarti kalau udah kepikiran ke situ, tentu kita anggap bahwa itu tidak baik dalam kehidupan kita. Itu akan mengganggu cara jalannya hidup kita. Ya, kita dijauhi oleh teman, kita tidak punya teman, ya, sehingga kita merasa sepi hidup ini, ya kan? Ya, Pak. Yang dirugikan tentu Kita sendiri. Ya, kenapa kita bisa dirugikan? Karena sikap kita yang terlalu egois. yang tidak mau keluar dari permasalahan yang dialaminya. Jadi hal-hal semacam itu, ya, si Elsa harus memikirkan ke depan. Ya, jadi artinya dimanapun kita berada, kita harus mampu menyesuaikan diri. Ya, sudah Bapak katakan tadi bahwa kita hidup di dunia ini ada yang menjadi tanggung jawab sosial. Jadi bukan hanya tanggung jawab diri kita sendiri. Ya, terkadang manusia, ya, yang dipikirkan manusia itu, apa yang dilakukan manusia itu hanya semaunya hatinya saja. Ya, dia tidak merasa ada orang lain yang membutuhkan bantuan atau memberikan pertolongan. Jadi apapun yang dijelaskan Elsa tadi sebenarnya udah bagus itu. Ya, memberikan bantuan kepada orang lain seandainya membutuhkan bantuan. Ya, berarti sudah pernah terjadi itu ya, perilaku seperti itu, memberikan bantuan. Iya, kayak mana itu kemarin? Coba dijelaskan sama kita. Contohnya seperti kalau di sekolah dulu belum pernah, kalau di rumah, di lingkungan rumah pernah. Contohnya ada tetangga saya yang meminta karena kebetulan pada saat itu suaminya lagi ke rumah sakit. Nah, jadi dia minta tolong kepada saya untuk memasak makanan mereka supaya makanan mereka juga dapat diantar ke rumah sakit. Jadi kebetulan sedang sakit suaminya, makanya minta tolong dia. Itu kan karena minta tolong. Kalau seandainya tidak ada minta tolong orang lain kepada si Elsa, apakah ada inisiatif sendiri untuk membantu? Contohnya ada kecelakaan. Kalau itu ada, Pak. Cuman masalahnya saya takut melakukannya, Pak. Kenapa takut melakukannya? Karena masalah nggak percaya diri tadi, Pak. Masalah tidak percaya diri. Padahal ada tanggung jawab apa? Tanggung jawab sosial. Jadi kalau ada yang mau membutuhkan pertolongan kita, memang harus kita berikan bantuan, ya. Tanpa pun kita dipanggil orang, ya, kita harus punya inisiatif sendiri. Tetapi karena ada yang membatasi kehidupan kita, ada kecemasan di dalamnya. Kecemasan apa? Contohnya kurang mampu. Itu kan? Ya, Pak. Itu perilaku inferior kan. Jadi kurang percaya diri. Ya, kurang mampu melakukan, ya. Takut berbuat apa-apa, merasa dirinya tidak berarti. Iya kan? Ya, jadi sehingga itu membatasi keinginan untuk menolong orang lain. Tentu itu bukan hal yang baik dalam kehidupan. Ya. Jadi cara Elsa ke depan ini harus diubah ya. Cara persepsinya, gaya hidupnya kepada teman-teman yang lain, cara memandangnya orang itu harus berubah. Ya. Jadi bagaimana caranya Elsa mengubah cara persepsi memandang sesuatu itu? Itu dicoba dulu dalam diri sendiri. Dengan cara tidak menganggap teman itu selalu mengejek saya. Terus memulai pikiran yang baru, terus mulai melakukan yang namanya bersosialisasi, terus mulai ada yang namanya percaya diri. Harus ada
percaya diri. Jadi persepsi itu, cara memandang orang itu harus kita ubah ke depan. Ya. Gaya hidup juga. Bagaimana gaya hidup Chelsea di dalam kelas ke depan ini? Bagaimana caranya bergaul kepada teman-teman? Bagaimana caranya itu nanti? Bagaimana cara Chelsea mengubahnya? Ya, mengubahnya sikap seperti itu. Bagaimana cara bersosialnya? Apakah harus memandang orang itu seperti ini? Baru kita berteman dengan dia. Kalau saya dulu Pak, ketika ingin mengubah hal tersebut, saya mulai melakukan atau mulai aktif dalam berbicara kepada teman. Tetapi kita lihat dulu teman itu bisa diajak bicara atau bisa diajak berteman. Kalau teman itu juga teman yang kita ajak bicara itu hanya memandang saya dari segi buruk saya, lebih baik saya menjauh aja. Kalau itu menurut saya. Oke. Jadi sebenarnya ya dalam hidup ini kan tak perlu harus sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita harapkan. Ya, memang manusia itu ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang senang dan ada yang tidak senang. Namun kita sebagai manusia harus mampu menyesuaikan diri. Kita harus mampu hidup di antara masalah-masalah seperti itu yang kita rasakan. Ya. Nah, jadi itu yang harus dipikirkan seperti itu. Ya. Kamu harus bisa mengembangkan cara memandang orang itu. Kamu harus keluar dari permasalahan yang kamu alami saat ini. Ya, karena itu akan mengganggu ya kehidupan saya. Ya, tentu kalau saya tanya atau kalau Bapak tanya, Silsa ingin bahagia nggak dalam kehidupannya? Tentu bahagia lah Pak, karena nggak suka kalau kita hidup sendiri itu pasti hidup kita itu terasa hampa atau sepi. Ya. Jadi tentu ingin bahagia. Iya. Jadi contoh kalau kita dalam keadaan kehidupan kita sepi, itu kan bagaimana itu ya? Bagaimana Silsa memandang kehidupan sepi itu? Terasa kalau saya memandang kalau saya suka menyendiri itu hidupnya kayak udah nggak ada lagi Pak. Ya. Padahal tadi punya cita-cita kan, Silsa ingin pergi ke Jakarta melanjutkan pendidikan kan? Ya itu ya. Jadi sehingga membuat Silsa tidak nyaman dalam menjalani apa? Menjalani hari-harinya. Ya. Jadi sikap-sikap seperti itu harus mampu diubahkan. Ya. Cara memandang orang itu tadi harus mampu diubahkan ya. Munculkan semangat dalam dirimu. Ya. Munculkan superior ya. Munculkan ya semangat dalam hidup. Harus kita punya motivasi dalam hidup. Ya. Harus bisa diubah. Yang dari ketidakmampu menjadi mampu. Ya, contohnya tadi, ya, kamu merasa bahwa kamu kurang mampu melakukan sesuatu. Itu kan pemikiran yang salah. Jadi bagaimana caramu untuk menyatakan dalam dirimu bahwa sebenarnya saya harus mampu? Dengan cara membuktikannya kepada mereka. Bahwa orang itu gak selamanya seperti itu. Nah itu ya. Jadi kamu harus bisa membuktikan kepada orang. Kamu harus bisa mempunyai motivasi dalam hidup yang kuat. Ya, bagaimana menggali sebenarnya ya yang menjadi ya kekuatan kita dalam diri. Ya, kelebihan kita pasti ada. Iya Pak, pasti. Pasti ada kelebihan manusia itu. Atau menurut Silsa, manusia Pak. Itu kelemahan aja yang ada? Bukan Pak, orang itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Ya. Jadi kalau boleh yang kita tunjukkan itu adalah tentang kelebihan kita. Kelebihan. Walaupun orang lain memandang kelemahan kita itu ada. Namun kita harus membuktikannya kepada mereka. Membuktikannya bahwa kita ini adalah manusia yang punya manusia yang tidak sempurna. Tidak sempurna, ada kelebihan. Ya. Contohnya tadi kelebihan Silsa adalah
pernah membantu orang lain, ya itu juga menjadi tanggung jawab sosial, ya. Jadi apa harapan Silsa, ya apa harapan Silsa lah ke depan untuk kalau seandainya kita sudah keluar dari permasalahan ini, tentu harapan Silsa itu apa? Harapan saya seperti yang saya bilang tadi, yaitu ingin mempunyai banyak teman. Terus saya nggak suka atau ingin membuktikan kepada orang tua saya kalau saya anaknya bisa, nggak suka dibanding-bandingkan. Terus saya juga membuktikan kepada teman kalau saya itu anaknya bukan tiang listrik. Jadi itu dibilang kemarin itu di usia berapa itu? Itu waktu SD Pak, karena waktu SD juga memang kebetulan saya anaknya tinggi. Tinggi. Oke. Tapi waktu SMP sekarang udah gak dibilang lagi. Tetapi tiang listriknya berubah jadi kata kurus Pak. Kurus. Oh, berarti masih ingat kata-kata itu sampai sekarang? Masih. Memang kalau dibilang sama si Elsa itu seperti tiang listrik, apa yang ada di benak si Elsa? Pertama-tama dulu saya tersinggung. Tersinggung ya? Karena disamakan sama tiang listrik, padahal saya manusia kan Pak. Ya, itulah tantangan yang kita hadapi juga di lingkungan sosial kita. Artinya juga kita semakin besar, semakin dewasa, kita harus mampu hidup di antara tekanan-tekanan yang kita hadapi. Ya, karena sudah kita tanyakan tadi, si Elsa ingin bahagia. Ya, kalau bahagia itu mulai dari sekarang. Mulai dari dalam diri sendiri. Tentu yang membuat kita bahagia itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Ya, bagaimana si Elsa memandang kehidupan bahagia itu? Memandangnya itu? Iya. Itu hal yang sangat baik. Iya, gimana memandangnya? Apa kira-kira kebahagiaan yang ada di benak si Elsa? Kebahagiaan itu ingin orang tua saya itu sayang kepada saya. Jadi itu termasuk hal yang sangat bahagia buat saya. Jadi harapan saya seperti itu Pak. Memang rupanya orang tua kurang menyayangi si Elsa ya? Iya Pak, soalnya dibanding-bandingkan sama adik Pak. Gimana kalau dibandingkan itu? Contohnya dibilang mereka kamu anaknya keras kepala ini kayak gitu, tetapi ini adekmu lebih cepat adekmu kalau disuruh lebih cepat menyahutnya, tapi kamu anaknya pertama, seharusnya kamu itu yang jadi contoh kepada adekmu, bukan adekmu yang jadi contoh kepada kamu. Karena anak pertama. Ya. Jadi bagaimana kamu respon itu? Apa yang terjadi sama? Meresponnya itu, kalau boleh jujur kami bilang emang iya. Oke, sekarang saya mau tanya. Iya Pak. Si Elsa mau disayangi oleh orang tua kan? Mau Pak. Nah, mau. Jadi apa yang Bapak katakan tadi, kamu harus mampu keluar dari permasalahan itu. Jadi bagaimana cara membuat orang tua itu percaya bahwa kamu itu adalah orang yang bisa membuat mereka bahagia? Contohnya Pak, jujur aja waktu masuk ke sekolah ini mereka itu kurang setuju karena bukan di sini rencana mereka ingin memberikan saya sekolah, tetapi ada rencana mereka pada saat itu. Tapi karena saya anaknya keras kepala, terus menangis pada saat itu, makanya terpaksa aja mereka kasih di sini Pak. Nah, jadi mereka bilang pada saat itu, buktikan kalau kamu itu bisa menjadi anak yang baik. Contohnya dalam segi nilai. Mereka itu nyuruh saya untuk membuktikan setelah akhir semester 1 nanti, pas pembagian lapor, kami harap kamu bisa mencapai minimal nilai yang sangat memuaskan. Ya, jadi itulah yang diinginkan orang tua kepada si Elsa. Jadi bagaimana cara membuktikan itu juga? Dengan cara
bersungguh-sungguh dalam hal belajar. Belajar. Oke. Bagaimana kalau di sekolah belajarnya? Aktif atau tidak? Itu juga mempengaruhi. Karena masalah tidak percaya diri tadi, jadi saya itu susah untuk aktif dalam hal belajar. Nah, jadi itu ya. Ya. Jadi juga untuk membuktikan kepada orang tua kita itu ya juga tidak terwujud. Karena itulah ada yang mengganjal kehidupan kita. Ya. Kurang percaya diri. Padahal apa yang diharapkan orang tua tadi harus dicapai. Harus ada nilai yang dicapai. Harus pintarlah maksudnya di sekolah. Iya, Pak. Itulah harapan orang tua. Ya. Jadi ke depan si Elsa harus bisa keluar dari permasalahan seperti itu. Amin. Ya. Jadi untuk orang tua bangga Ya. bahwa si Elsa itu ternyata bisa ya. Bukan seperti apa yang mereka harapkan, tetapi yang sebenarnya si Elsa itu mampu. Ya, buktikan bahwa kamu itu anaknya bisa. Anaknya yang bisa membuat orang tua bahagia. Tentu seperti apa yang saya harapkan, yang saya bilang tadi, bahwa harus mampu bersosial, harus mampu berinteraksi kepada orang lain. Ya? Ya, Pak. Jadi itu ya. Ya, Pak. Jadi hal-hal semacam itu si Elsa harus bisa mengubah. Oke? Jadi sekarang tolong dicatat apa yang menjadi perubahan-perubahan si Elsa ke depan. Ya, ini yang disebut dengan kontrak perilaku. Ya. Kontrak perilaku, coba ditulis hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan si Elsa ke depan. Dan kemudian nanti tuliskan apa yang menjadi hadiah untuk si Elsa untuk kita kabulkan. Iya. Karena ini pertemuan. Silakan. Ya. Nah, ini adalah kontrak perilaku yang telah dicatat oleh si Elsa, dan mudah-mudahan ini akan bisa dilakukan. Ya, ini tanggung jawab si Elsa untuk keluar dari permasalahan ini, karena ini juga akan mempengaruhi
ya jalannya apa yang diinginkan si Elsa ke depan. Ya, oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ya, apa yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini menurut Elsa? Apa yang bisa diambil? Kalau menurut saya Pak, semua orang itu kita jangan memandangnya dari sisi buruknya saja, tetapi kita juga harus memandangnya dari sisi baiknya juga. Terus? Gak semua orang memiliki pemikiran yang sama. Terus memahami kelemahan dan kelebihan diri. Iya. Oke ya. Dan lagi, ya Bapak tambah ya. Ya, Pak. Kita punya tanggung jawab sosial dalam hidup ini. Ya, artinya bukan hanya diri kita yang kita pikirkan, Tapi tapi orang lain juga harus kita mampu memikirkan. Terus persepsi kita memandang sesuatu itu, kita juga harus mengubah. Ya, yang kurang percaya diri, yang rendah diri, yang kurang mampu itu diubahkan ya menjadi perilaku yang mampu. Yang mampu. Itu ya, terus gaya hidupnya. Ya, gaya hidupnya dan cara memandangnya orang lain itu harus bisa diubahkan. Ya, jadi biar apa? Biar ke depan Elsa itu tidak merasa kesepian dalam beradaptasi. Ya, dalam menjalani kehidupannya. Oke ya. Jadi apa yang menjadi kesan dan pesan Elsa pada kegiatan kali ini? Kesan saya itu semoga saya kedepannya menjadi anak yang lebih tidak mementingkan diri sendiri lagi, terus bisa memberikan pembuktian kepada orang tua. Oke. Yang menjadi pesan kepada Bapak lah. Bapak, pesan saya yaitu semoga kedepannya Bapak cepat dapat jodoh. Oke. Oke ya, baik. Itu yang menjadi kesan dan pesan si Elsa ya. Tentu Bapak mau memperhatikan ke depan bagaimana perkembangan si Elsa terhadap kontrak perilaku yang telah kita sepakati hari ini ya. Iya, Pak. Ya, kira-kira nanti kalau memang si Elsa membutuhkan bantuan lagi tentang ya penuntasan masalah yang dialami si Elsa ini, boleh kita lakukan kegiatan berikutnya. Oke, kalau butuh silakan hubungi lagi Bapak, kita akan melakukan konseling individual yang gunanya untuk membuat si Elsa itu mampu ya keluar dari permasalahan. Jadi ini ada lembar penilaian ya yang saya akan kasih kepada si Elsa tentang kegiatan kita konseling individual ini pertama dan kedua. Ini nanti tolong dikerjakan dan kalau udah selesai nanti dikerjakan serahkan kepada Bapak ya. Oke. Ini dia. Oke. Baik, kira-kira itulah kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil si Elsa dalam kegiatan kita pada hari ini. Dan sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, sebelum kita mengakhiri, seperti biasa kita menutupnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, dan sebelumnya juga saya terima kasih ya kepada Elsa telah memberikan waktu untuk bisa kita melaksanakan bersama-sama kegiatan konseling individual pada pagi hari ini. Ya, untuk itu kita menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Doa dimulai. Amin. Ya, oke. Baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Bimi fan ya, betul-betul belum saya Ah? Gimana? Depan apa video? Tidak apa-apa. Belum dia. Tulisnya belum. Sriman. Tulisnya belum. Baik. Halo Pak Sriman. Iya Bu Rizka, udah selesai kegiatan kita Bu Rizka. Ya, saya duluan lah ya, soalnya saya mau keluar ini, takut nggak ada jaringan. Jadi selanjutnya bagaimana ini Bu? Oke, nggak apa-apa, saya kasih masukan dulu buat Bapak. Oh iya. Ya silakan Bu. Oke.
Saya lihat dari awal sampai akhir ini, alhamdulillah udah bagus ya, ada kemajuan dari semalam. Dan Bapak juga udah memberikan kepada siswa itu untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukannya. Lalu cara merefleksi pun sudah dilakukan ya, bagaimana memberi dukungan dorongan minimal itu pun udah Bapak lakukan gitu. Jadi saya rasa untuk yang kedua ini udah jauh lebih bagus dari yang semalam. Itu aja. Ya Pak, selanjutnya mungkin tambahin Prof. Saya mau keluar izinnya Pak. Iya Bu Soalnya Rizka, nanti terima ada kasih ya Bu. jaringan. Iya iya. Makasih ya Pak. Makasih Bu, makasih. Selamat sekali lagi. Pak, terima kasih. Bu Prof. Iya, Iya Bu, udah mau memastikan kegiatan kita sudah selesai Prof. Ya. PPL keempat pertemuan kedua. Selanjutnya Prof. Bu Rizka tadi udah sempat udah memberikan juga pemasukan Prof, tapi udah izin dia untuk cepat keluar. Iya Prof. oke. Pak Saiman, selamat ya. Sudah bisa lebih baik dari yang kemarin. Dan saya mendengar dari kejauhan sudah ada mengumpul tujuan hidup. Ya, tujuan hidup. Nah, apakah tadi gaya hidupnya dapat dibahas? Iya Prof, dapat tadi Prof dibahas persepsi gaya hidup dan interpretasi Prof. Dapatkah dia berpikir menerima apa adanya? Iya, Menurut Bapak, iya Prof, dia mampu menerima apa yang dia alami, maksudnya apa yang dia rasakan, tentang mensyukuri apa yang telah dia punya dalam hidupnya. iya. Karena itu adalah setiap manusia itu ada yang namanya kelebihan dan ada juga yang kelemahan. Jadi itu sah-sah saja. Nah, betul, itu dibahas. Kemudian superiornya sudah dibahas. Sudah. Bisa naik inferiornya menjadi superior. Iya Prof, sudah Prof. Tadi udah kami bahas tentang, saya gali tentang inferiornya, kemudian saya dorong dia untuk keluar dari inferior itu sehingga menjadi superior nanti untuk tindakannya yang sehari-harinya. Iya, komitmennya gimana? Berapa lama kita melakukan perubahan? Ini saya mau melihat sekitar 1 minggu ke depan Prof. Nanti sudah saya bilang juga sama dia bahwa saya mau melihat perubahan ke depan tentang kontrak perilaku yang telah kami sepakati hari ini, dan saya mau melihat itu 1 minggu berjalan ke depan. Kalau memang tidak ada perubahan nanti kami akan melanjutkan lagi kegiatan konseling selanjutnya. Iya, saya kira itu perlu berulang gitu ya, karena tidak sekali dapat Iya. gitu ya sampai pada tujuan. Jadi cek kembali perubahan, itu saja pesan saya. Sudah lebih baik Pak Saiman, selamat ya. Ya Prof, terima kasih Prof atas waktunya. Sehat selalu Prof, tetap semangat. Ya. Ya. Yo. Ya. Nah, ya. Iya Prof, terima kasih.